Halo semuanya, perkenalkan saya Yehezkiel Zebua. Senang sekali saya bisa berjumpa dengan Anda di video kali ini. Di video ini saya akan membahas tentang Rocket Financial Principles, prinsip-prinsip mengenai keuangan yang saya dapatkan langsung dari Robert Kiyosaki. Itu sebabnya pastikan Anda menonton video ini hingga selesai, karena saya yakin betul bukan sebuah kebetulan kalau Anda mendapatkan link ini dan dapat mendapatkan ilmu yang banyak sekali dari video ini. Ini sangat-sangat penting untuk Anda karena ini terkait tentang masa depan finansial Anda. Dan itu sebabnya saya merasa ilmu ini sangat penting. Saya menginvestasikan puluhan juta rupiah hanya untuk mempelajari ilmu tentang keuangan ini kepada Robert Kiyosaki. Dan untuk Anda tidak perlu mengeluarkan uang sepeser pun. Anda cukup menontonnya sampai habis dan Anda akan mendapatkan kesemua ilmu yang saya dapatkan dan Anda bisa mempraktikkan dalam kehidupan Anda. Harapan saya dengan Anda mempraktikkan semua prinsip-prinsip ini, maka Anda akan bebas secara finansial atau mapan secara finansial. Keuangan tidak menjadi ketakutan atau momok dalam kehidupan Anda. Tapi sebelumnya saya perkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Yehezkiel Zebua. Saya adalah Man of the Year 2013 dari Lembaga Peduli Pariwisata dan dari Forum Komunikasi Wartawan di Jawa Tengah. Saya juga the first certified guerrilla marketing coach di Indonesia. Saya adalah pelatih guerrilla marketing yang paling pertama di Indonesia. Kali ini ada sekitar 2-3 orang, di mana kami mengajarkan bagaimana strategi terbaik untuk meningkatkan omset bisnis secara low cost tapi impact-nya besar. Di Indonesia saya dikenal sebagai Rocket Sales dan Marketing Coach, melatih banyak perusahaan dari UKM sampai perusahaan-perusahaan besar seperti Astra, Honda, Toyota, Yamaha, dan perusahaan-perusahaan bank-bank lainnya. Saya pernah sepanggung dengan Pak Yusuf Kalla, Pak Haritanu Sudibyo, Tung Desem Waringin, James Dwi, Mary Riana Bong Chandra, Pak Andri Wongso, dan lain sebagainya. Dan biasanya saya secara spesifik membahas tentang sales dan marketing. Tapi kali ini Anda mendapatkan modul yang spesial karena saya akan membahas tentang keuangan. Dan tentunya ini sangat penting sekali. Karena sia-sialah Anda jago jualan kalau Anda tidak jago dalam mengelola keuangan Anda. Ini ketika saya berbicara satu panggung dengan Pak Yusuf Kalla, Pak Haritanu Sudibyo, Wali Kota Depok dengan motivator dari India. Ini di Politeknik Negeri Jakarta, acaranya dilangsungkan di Balairung Universitas Indonesia. Saya memiliki usaha kecil-kecilan di bidang event organizer dan edukasi yang dinamakan Volution Inspiring People. Kita biasanya mengadakan seminar, membuat digital produk, membuat DVD, memberikan training, consulting, dan coaching kepada banyak klien kami. Lalu juga punya Volution Property yang bergerak di property agent, dan juga kami memiliki Volution Travel Provider. Ini adalah travel agent di mana kami membuka peluang usaha travel agent kepada ribuan orang. Ada lebih dari sekitar 4.000 orang telah bergabung bersama kami menjadi travel agent kami dan dapat menjualkan bukan hanya tiket pesawat tapi tour, BPJS, pulsa, paket internet, dan lain sebagainya. Dan saya juga adalah penulis buku Rocket Marketing yang telah terjual 3.000 buku dalam waktu 3 hari. Sampai video ini diberitakan sudah lebih dari 30.000 buku terjual. Makanya buku ini dinobatkan sebagai bestseller karena bestseller itu hanya dalam waktu 3 hari 3.000 buku ini telah terjual habis. Ini ketika saya masuk di TV, di Kompas TV, di MNC TV, di beberapa TV nasional lainnya. Dan ini ketika buku saya bestseller di top 3 di Gramedia Matraman, toko buku terbesar se-Asia Tenggara. Dan inilah hidup saya 7 tahun yang lalu. Saya mengalami revolusi hidup. Dalam waktu 5 tahun hidup saya berubah bumi dan langit. Karena saya start dari orang miskin. Saya orang susah. Papa mama saya juga orang yang hidup dalam kesederhanaan Semua yang saya miliki hanya Casio, dikasih orang. Rumah ada, dikasih orang. Motor ada, dikasih orang. Mobil ada juga, tapi dikasih orang. Bahkan jam dinding di rumah saya pun dikasih orang. Jadi semua yang kami miliki adalah dikasih orang. Sampai satu ketika di waktu saya masih SMA, mama saya divonis kanker, stadium lanjut, dan itu menjadi titik balik saya di mana saya menjual apapun yang saya bisa, saya mulai mengasah skill entrepreneurship saya, dan akhirnya dalam waktu 5 tahun kehidupan saya berubah bumi dan langit. Saya ingin hanya memberikan satu pesan bagi Anda, apapun keadaan Anda sekarang, Anda bisa berubah. Dan saya adalah orang itu.
orang yang dari start dari nol, dan akhirnya saya bisa mengubah kehidupan saya. Dan saya yakin betul, saya tahu caranya, saya tahu jalannya bagaimana supaya Anda juga bisa mengubah kehidupan Anda. Ya, itu sebabnya pastikan Anda nonton video ini sampai terakhir, dan saya siap membimbing Anda untuk mencapai kesuksesan Anda. Ya. Oke, sekarang saya akan bahas di video kali ini tentang apa yang saya pelajari dari Robert Kiyosaki secara langsung. Kebetulan Robert Kiyosaki pada tahun 2015 berkunjung ke Singapura dan dia mengadakan seminar yang dihadiri oleh ribuan orang. Bersyukur banget saya bisa hadir di sana dengan beberapa pembicara Indonesia lainnya, dan kami membeli tiket VVIP, di mana tiket tersebut harganya 20 kali lipat dibandingkan harga general. Kenapa? Karena mendapat banyak bonus tambahan, kita di VIP lounge sendiri ya, dan juga bisa berfoto bersama dan berdiskusi dengan Robert Kiyosaki. Ya, jadi ini salah satu pengalaman yang langka, saya bisa datang dan belajar langsung dengan Robert Kiyosaki. Saya yakin Anda juga sudah mengenalnya karena dia adalah penulis buku New York Times bestseller dalam waktu 20 tahun tidak turun-turun. Luar biasa banget kan? Penulis buku dalam waktu 20 tahun tidak turun-turun. Dan yang menariknya seperti ini, untuk mengikuti seminar ini saya harus membayar puluhan juta rupiah, tapi khusus untuk Anda, saya akan bagikan ilmunya. Ya, apa yang saya dapatkan kepada Anda sekarang juga. Jadi Anda tidak perlu bayar puluhan juta rupiah, Anda cukup nonton video ini sampai habis. Ya, saya katakan lagi, nonton video ini sampai habis, maka Anda akan mendapatkan strategi-strategi, pola-pola bagaimana kita masuk ke level mapan secara finansial. Menarik sekali bukan? Itu sebabnya pastikan Anda menonton video ini sampai habis ya. Nah, sebelum saya membahas lebih lanjut, siapa sih Robert Kiyosaki itu? Robert Kiyosaki sebenarnya menikah dengan Kim tahun 86 dengan istrinya, dan 1 tahun kemudian jatuh miskin. Ayo, siapa yang mau nikah 1 tahun kemudian jatuh miskin? Ya, nggak ada ya. Lalu 2 tahun kemudian dia baru ngerti tentang melek secara finansial. Ya, padahal Robert Kiyosaki tahun 70 saja itu sudah kaya raya sekali. Waktu tahun 70 dia sudah punya usaha dompet velcro. Mereka partneran bertiga. Waktu taking profit mereka dapat masing-masing 1 juta US dollar tahun 70. Tapi 17 tahun kemudian mereka bangkrut. Akhirnya Robert Kiyosaki merenung, waduh 1 juta US dollar padahal dia orang kaya sekali tahun 70. Kok bisa bangkrut? Nah, dia baru ketemu strateginya, baru ketemu pemahamannya pada tahun 89. Ya, makanya dia namakan tahun 89 itu dia melek secara finansial. 5 tahun kemudian Robert Kiyosaki dan Kim bebas secara finansial. Harapan saya Anda yang menonton video ini, setelah Anda ngerti strategi melek finansial, Anda akhirnya bebas secara finansial maksimal 5 tahun lagi. Amin. Ya, bahkan kalau saya kalau Anda ikut saya mentoring mungkin bisa 2 tahun. Ya, seru kan? Nah, gimana caranya? Nonton sampai habis. Nah, di tahun 94 Robert udah berumur 47, Kim 37. Tahun 94 Kim punya 60 properti, dan tahun 94 Kim memiliki disebut bebas finansial dengan Robert karena memiliki penghasilan 10.000 US dan pengeluaran 3.000 US per bulan. Ya. Dan tahun 2010 Kim memiliki 3.000 properti yang disewakan. Wah, banyak sekali betul. Dan Robert Kiyosaki memiliki perusahaan minyak, tambang emas, tambang perak, hotel mewah, 400 kamar, dan 5 lapangan golf. Luar biasa banget bukan? Nah, tapi hari ini saya nggak akan cerita bagaimana strategi dia sukses, bisa berhasil, itu gampang gitu ya. Tapi bagaimana dia start dari broke bisa sampai berhasil. Nah, itu sebabnya saya akan jelaskan ini malah hampir di akhir-akhir. Jadi pastikan Anda nonton sampai habis ya. Apa kata kuncinya? Melek finansial sebenarnya. Apa sih melek finansial? Anda mesti tahu dulu. Orang miskin menurut Robert Kiyosaki, Robert Kiyosaki membagi 3 bentuk manusia. Yang pertama orang miskin, orang kelas menengah, orang kaya. Orang miskin adalah orang yang pemasukan sama dengan pengeluaran. Orang miskin adalah orang yang pemasukan sama dengan pengeluaran. Contoh, kalau pemasukannya 3 juta, pengeluarannya 3 juta, berarti dia orang bagus. Kalau pemasukannya 10 juta, pengeluarannya 10 juta, berarti dia orang mantap. Nah, kalau dia pemasukannya 100 juta, pengeluarannya juga 100 juta, berarti dia orang miskin juga.
Ya, miskin dan kaya tidak dihitung dari pemasukan, bukan dari omset, tapi dari bagaimana dia mengelola uang. Nangkap ya? Nah, yang menarik di Indonesia, lebih banyak orang miskin atau orang kaya? Ayo, lebih banyak orang miskin atau orang kaya? Yes, yang lebih banyak orang kategori broke atau orang kelas melarat. Ya, orang melarat. Seperempat masyarakat Indonesia masuk kategori broke. Ya, ini masuk di Kompas, di Tempo dan lain sebagainya. Ya, seperempat dari masyarakat Indonesia masuk kelompok besar pasar daripada tiang. Wah, ya kenapa? Dan menariknya ciri-cirinya, yang pertama, mereka lulus S1. Saya tanya, Anda akan kuliahkan anak Anda sampai S1 tujuannya supaya apa? Yes, supaya dapat pendapatan lebih besar, betul? Ya, tapi ternyata mereka dalam kategori broke. Yang kedua adalah mereka punya penghasilan tetap. Malah yang punya penghasilan tetap yang kategorinya broke, gitu ya. Yang ketiga, penghasilan mereka di atas UMR. Ya. Ini riset tahun 2013, rata-rata pendapatan mereka 4,3 juta per bulan. Ya, sementara pengeluaran mereka mencapai 5,8 juta. Itu berarti tiap bulan ada defisit 1,5 juta. Wah, ya, banyak orang seperti itu, banyak sekali di Indonesia, banyak, terlalu banyak. Tapi kok bisa hidup? Karena yang pertama pakai kartu kredit, yang kedua KTA, yang ketiga masih ada support dari orang tua. Kalau nggak ada support, misalnya tinggal masih sama orang tua, mobil pinjem punya orang tua, motor pakai punya orang tua, kalau nggak ada support dari orang tua, kolaps juga. Nah, menariknya, tapi ada orang-orang di Indonesia pengemis, punya uang tunai 90 juta, bahkan berencana pulang kampung jika terkumpul 150 juta. Aneh kan? Ya, yang kita anggap miskin malah kaya. Ya. Bahkan satu pengemis pernah bilang begini, yuk coba kita hitung-hitung. Lampu merah terjadi setiap 2 menit. Setiap kali lampu merah mendapatkan Rp2.000. Per jamnya berarti ya, per jamnya ada 30 kali lampu merah, satu kali dapat 2.000, jadi per jam dia dapat 60.000. Per hari berarti ya, dia kerja 8 jam, ngemis 8 jam kerja, 480.000. Berarti per bulan kali 30 hari dia punya penghasilan Rp14.400.000. Pertanyaan saya, dia minum kopinya di Starbucks nggak, pengemis? Nggak. Dia makannya di McDonald's nggak? Nggak. Ya, bahkan mungkin dia makan di warteg, orang kasihan sama dia, makanannya digratisin. Betul? Nah, itulah kejadian yang di Indonesia. Sedangkan mereka yang penghasilannya 4,3 juta, saya tanya, minumnya di Starbucks gak? Yes, ya kan. Makannya di restoran bagus gak? Ya. Bayar cicilan mobil gak? Bayar. Bayar cicilan rumah gak? Bayar. Pengemis bayar cicilan rumah gak? Enggak. Pakai mobil? Enggak. Jadi pemasukannya besar, pengeluarannya sedikit. Nah, berarti apa kesimpulannya? Atau kita ngemis aja nih? Enggak lah ya, gitu, kita nggak ngemis. Tapi Anda lihat bahwa yang miskin menurut orang belum tentu miskin, yang kaya menurut orang belum tentu kaya. Orang miskin adalah orang yang pemasukan sama dengan pengeluaran. Pertanyaan saya, Anda pemasukannya sama dengan pengeluaran atau tidak? Kalau sama, berarti mohon maaf, seberapa besar pun pemasukan Anda termasuk orang miskin. Yuk kita cari solusinya, kita lanjutkan lagi. Ada lagi kelas menengah. Apa bedanya kelas menengah? Kelas menengah ini pemasukan dikurangi pengeluaran, masih ada sisanya, tapi sisanya dibeliin beban, dibeliin sesuatu yang tidak akan meningkat nilainya. Contohnya beli sepatu terbaru yang mahal, ya, beli mobil mewah, ya, yang tidak begitu perlu. Ya, pemasukan dikurangi pengeluaran, sisanya dibeliin beban, dibeliin handphone canggih, ya, padahal nggak maksimal juga penggunaannya. Ya, dan terkait dengan kelas menengah ini menarik. Ya, orang bilang rahasia sukses itu kerja keras, cerdas, religius, networknya luas, betul? Tapi saya akan buktikan bahwa even Anda kerja keras, cerdas, religius, network Anda luas, kalau Anda ya tidak mampu mengelola keuangan, Anda mati juga. Ya. Contohnya ada satu anak muda lulus UI summa cum laude, IPK-nya 4,0, A semua. Dan diterima di perusahaan multinational company dan masuk dalam development program. Ya.
Waktu pertama kali kerja dia jadi officer, ya gajinya langsung 7 juta. Wah, mobilnya dia beli mobil, satu mobil dengan cicilan 3 juta. Ya, masih sisa 4 juta, masih bisa hidup? Masih. 6 bulan kemudian karena dia kerja keras, religius dan networknya luas, dia jadi supervisor. Nah, ketika dia jadi supervisor, gajinya naik jadi 10 juta. Sudah punya mobil, masih jalan cicilannya. Akhirnya dia ikut seminar-seminar, dia ikut seminar saya. Akhirnya dibilang kan harus beli properti. Akhirnya dia beli rumah tipe 36. Cicilan 3 juta di pinggiran Jakarta. Ya, jadi cicilan, total cicilan 6 juta. Ya, total cicilan 6 juta, hidup 4 juta, masih bujangan, bisa. Next, akhirnya dia 6 bulan kemudian naik. Wah, 1 tahun naik gaji 2 kali jadi project manager. Setelah project manager gaji 13 juta, punya mobil, punya rumah, kurang apa? Yes, kurang istri. Akhirnya dia nikah dan punya anak. Ya, dia nikah dan punya anak. Setelah nikah dan punya anak, dia kerja keras lagi, akhirnya gajinya naik 16 juta. Pas gajinya 16 juta, istrinya mulai ngomong, "Aduh papi, anak kita kasihan nih. Kenapa? Rumah ini udah gak cocok buat anak kita dan keluarga kita." Loh, kok gak cocok? Iya gak cocok papi. Bayangin aja, anak kita sekarang loncat 3 kali dari ruang tamu sudah sampai dapur. Ya, dari dapur dia loncat 3 kali udah nyampe ruang tamu. Ya, pindah dong papi, rumahnya kemana? Ke rumah tipe 72 yang gedean, 2 kali lipat lebih gede. Terus DP-nya gimana? Gampang papi, rumah yang sekarang jual aja over kredit, duitnya dipakein DP. Ya, sisanya kan tinggal kita cicil. Ya, oke, akhirnya dia DP 0% karena dari over kredit. Nah, sekarang cicilan rumah tipe 72 naik nggak? Naik 7 juta. Ya, berapa bulan kemudian istrinya ngomong lagi sama suaminya, "Papi, aduh aku malu kalau ke kantor papi." Loh, kok malu? Kenapa malu? Malu papi. Ya, papi mobilnya, papi project manager, tapi mobilnya Avanza. Ya, malu banget papi. Ya, papi mobilnya sama officer sama. Bahkan mobil papi lebih butut tahunnya. Ganti dong papi mobilnya. Jadi apa mami? Jadi Fortuner. Nah, gimana? DP-nya kan gede. Gampang papi. Jual aja mobil Avanza sekarang. Ya, duitnya jadiin DP. Oh, bener juga ya si mami ya. Akhirnya dia lakukan itu. Tapi sekarang saya tanya, cicilan Avanza sama cicilan Fortuner beda nggak harganya? Beda. Ya, akhirnya Fortuner cicilannya 6 juta. Jadi bayangin, rumah tipe 72 cicilan 7 juta, mobil Fortuner 6 juta. Total 13 juta. Sedangkan gaji 16 juta. Kira-kira orang ini sampai tua mati nggak karena cicilan? Yes. Even Anda kerja keras, even Anda cerdas, even Anda religius, even Anda network yang luas, kalau Anda nggak bisa mengelola keuangan, habis juga. Nangkep ya? Nah, kelas selanjutnya adalah orang kaya. Orang kaya adalah orang yang punya pemasukan, dikurangi pengeluaran, akhirnya dia beli aset. Dia beli aset, terus menerus dia beli aset. Akhirnya mau nggak mau, dia nggak mau pun akhirnya dia kaya. Karena terus beli aset. Ini kuncinya kaya. Bukan seberapa banyak penghasilan yang Anda punya, tapi seberapa banyak aset yang Anda punya. Kunci dari memiliki kekayaan, memiliki keuangan yang stabil adalah beli aset. Ayo bilang kanan kirinya, beli aset, hoi, beli aset. Ya. Nah, saya kasih tahu step by stepnya bagaimana supaya bisa berhasil di bidang keuangan. Boleh? Yang pertama, pastikan Anda memiliki active income. Pastikan Anda memiliki apa? Betul, active income. Anda punya penghasilan aktif. Anda kerja di perusahaan, Anda wirausaha. Itu sudah bagus. Ya, jadi pastikan Anda memiliki active income. Nah, tapi profit bisnis atau active income belum tentu membuat kita kaya. Belum tentu membuat kita kaya. Kenapa? Ada orang yang banyak, omsetnya besar. Saya di bidang penjualan banyak, saya punya teman-teman yang jago jualan, tapi bangkrut. Ya, banyak broker-broker hebat, broker properti, broker investasi hebat, tapi broke juga, bangkrut juga. Kenapa? Karena income besar belum tentu membuat kita kaya. Ya, yang membuat kita kaya adalah satu-satunya kalau kita beli aset. Ya, makanya orang yang punya income besar belum tentu dia beli aset. Kalau dia pakai hura-hura, habis juga.
Saya sama orang nggak nanya omset kamu berapa, bisnis kamu segede apa. No, aset kamu seberapa besar. Aset Anda lah yang menentukan kekayaan Anda. Nangkap sampai di sini? Nah, makanya yang kedua adalah harus bangun aset. Bilang kanan kirinya bangun aset, hui. Sekarang kita akan membahas tipe-tipe aset. Ada beberapa tipe aset yang bisa kita maksimalkan, yang harus kita tabung terus supaya ini akan mendatangkan income buat kita. Tipe yang pertama adalah bisnis yang sudah autopilot. Jadi kita membeli sebuah bisnis yang sudah berjalan. Contoh paling sederhana itu Indomaret dan Alfamart. Anda pasti nggak pernah ketemu dong pemilik Indomaret dan Alfamart jualan langsung gitu ya, karena semua sudah tersistem dengan sangat baik. Kita bisa membeli franchise Indomaret dan Alfamart dengan dua tipe. Yang pertama take over, yang sudah jalan kita beli. Ya, kita akan mendapatkan kalau lagi bagusnya itu 2% dari nilai investasi kita per bulan. Contoh misalnya kita take over salah satu Indomaret yang 800 juta. Berarti kita dapat kalau 2% ya 16 juta per bulan. Lumayan? Sangat lumayan sekali, betul ya. Tapi per 5 tahun kita harus bayar franchise fee, dan per 5 tahun juga kita harus bayar sewa ruko tersebut, sewa dari propertinya, karena sistemnya sewa pastinya kan. Nah, pertanyaan saya begini, per 5 tahun sewanya naik gak? Naik. Semakin lama semakin naik. Income kita naik gak? Belum tentu. Kalau saingannya jadi banyak, kita beli Indomaret depannya Alfamart, sebelah kanan Alfamidi, sebelah kiri Giant, ya sewanya udah pasti naik, tapi income kita belum tentu naik. Akhirnya apa? Menggerus profit kita, ya kan? Nah itu kalau take over. Kalau grand opening, ya GO, mau nggak mau kita beli tanahnya, beli propertinya gitu ya, baru kita bikin Indomaretnya. Ya pasti modalnya lebih besar dan mengakibatkan proyeksi marginnya jadi kecil ya, karena income-nya besar. Makanya sampai hari ini saya belum begitu tertarik masuk di Indomaret atau Alfamart. Yang kedua adalah properti. Seperti biasa apartemen, ruko atau kos kita beli, kita sewain gitu ya. Tapi ya tetap modalnya juga lumayan lah ya, semurah-murahnya apartemen 300 juta. Begitu ya, baru kita bisa sewain. Oke, sampai di sini siapa yang tertarik kira-kira beli yang bisnis autopilot atau properti? Siapa yang tertarik sekarang? Karena kan lebih cepat, lebih baik. Nah, ini kendalanya, ya kan? Ketika ditanya, mau sih, mau. Tapi mau sekarang, aduh, belum ada duitnya. Gitu ya. Biasa orang Indonesia gitu ya, mau untung sebesar-besarnya tapi dengan modal sekecil-kecilnya. Oke, saya kasih yang murah, royalti, nulis buku atau nyiptain lagu. Ya, saya nulis buku Rocket Marketing, bersyukur banget tahun pertama dapat royalti 120 juta. Ya, tahun pertama dapat 120 juta. Seneng nggak? Pertamanya senang, lama-lama kesel. Loh, kok kesel? Ya, orang selalu nanya, kenapa kesel? Ya kesel lah. Karena buku saya terjual lebih dari 10.000. Ya, terjual lebih dari 10.000, tapi royalti ke saya 120 juta doang. Padahal omsetnya di Gramedia miliaran. Loh kok bisa cuma 120 juta? Begini perhitungannya. Setiap buku yang terjual, kita hanya dapat 10% royalti. Dari 10% itu dipotong pajak 15%. Jadi bersihnya hanya 8,5%. Makanya walaupun penjualannya total omsetnya sekian M, yang dapat hanya 120 juta. Makanya teman saya suka bilang, kalau mau kaya dari buku minimal bikin 30 buku dan pastikan bukunya laku, baru bisa kaya. Ya. Tapi kan bisa Pak Yeskel bikin buku sendiri, jual sendiri. Ya itu namanya bukan aset, itu namanya masih kerja. Ini kan bikin buku, nulis, kita nunggu aja ada di toko buku, ada yang beli, kita dapat royalti, ya kan? Nah, mau? Ini modalnya murah, 0 rupiah, asal punya ide, nulis, ya, tapi harus 30 buku sampai keriting, mau? Nah, ya kan? Atau nyiptain lagu, mau nyiptain lagu? Ya, nyiptain lagu, kalau lagunya bagus, dipakai buat komersil, kita juga dapat untung. Ya, kira-kira mau yang mana nih? Ini yang gratisan nih, tapi ya untungnya juga nggak seberapa, mau? Itulah orang Indonesia ya. Yang mahal, modalnya mahal nggak mau. Yang murah tapi untungnya kecil juga nggak mau. Yang keempat adalah emas atau komoditas. Nah ini juga salah satu yang bagus, tapi permasalahannya emas tidak bisa meningkatkan nilai kekayaan kita, hanya melindungi nilai kekayaan atau hedging.
kalau bahasa ekonominya. Maksudnya gimana? Maksudnya begini. Contoh, kalau kita punya 10 gram emas sekarang, taruhlah harga emas biar gampang hitungnya 500.000 per gram. Kalau punya 10 gram berarti berapa tuh nilainya? Ya betul, 5 juta rupiah. Nah, 5 juta rupiah beli handphone sekarang bisa nggak? Bisa. Nah, kapanpun dimanapun di tahun berapapun, kalau Anda punya 10 gram emas, kalau Anda tukarkan itu menjadi uang, uangnya bernilai apapun dengan mata uang apapun, pasti bisa beli handphone. Ya, tapi Anda nggak bisa berharap 30 tahun lagi Anda punya emas 10 gram sekarang Anda simpen aja. 30 tahun lagi Anda bisa beli 1000 handphone, nggak bisa. Tetap daya belinya hanya satu handphone. Ya, misalnya hari ini Anda punya duit 1 miliar. Duit 1 miliar bisa beli rumah? Bisa. Anda taruh di emas jadinya sekitar 2 kilo. Kalau harga emasnya 500.000 ya per gram, 2 kilo, 2000 gram. 2000 gram Anda kapanpun dimanapun di tahun berapapun Anda punya 2 kilogram emas, Anda tukarkan pasti langsung bisa beli rumah cash. Ya, paling tinggal lokasinya aja yang beda, ya, spesifikasinya yang beda mengikuti zaman. Tapi Anda nggak bisa berharap Anda punya 2 kilo sekarang, kasih ke cucu Anda kasih ke cucu Anda lagi, cucunya lagi yang di bawahnya, dan berharap bisa beli satu perumahan. Nah, itu nggak bisa. Tugas emas hanya melindungi nilai. Itu emas, apalagi mbak-mbak. Ya, jangan pernah investasi di mbak-mbak ya. Cukup emas, ya, emas aja hanya melindungi, tidak bisa meningkatkan. Kalau mbak-mbak, waduh, ya, biaya maintenance-nya semakin lama semakin mahal. Selain itu juga semakin tua biaya harganya juga semakin murah. Ya, saya bercanda. Nah, yang kelima adalah paper asset. Paper asset ini apa? Saham, reksadana, dan unit link. Saham itu Anda bagus kalau investasi di saham, tapi asal Anda mengerti dua hal. Yang pertama, analisa teknikal. Yang kedua, analisa fundamental. Fundamental itu seperti apa? Anda bisa baca track recordnya, laporan keuangannya seperti apa, PER-nya seperti apa, ya. Beberapa hal Anda mesti paham, ya. Baru analisa teknikal itu seperti apa? Analisa teknikal itu Anda bisa baca chart, ya, baca titik support, ya. Anda bisa tahu ini candlenya gimana, ya, begitulah. Ya, banyak hal-hal yang Anda mesti tahu gitu ya, pakai bahasa-bahasa planet yang Anda mesti tahu. Kalaupun Anda bisa dua hal tersebut, belum tentu analisa Anda 100% benar. Ya, itu di saham. Makanya banyak orang yang awal-awal semangat, lama-lama aduh mesti banyak belajar lagi nih, jadi bingung ya kan. Lalu juga Anda juga harus bisa mengelola emosi Anda. Psikologi trading itu penting. Nggak bisa mengelola emosi, lebih baik jangan main. Ujungnya malah jadi judi karena emosian. Ya, tidak boleh sekali pakai emosi ketika kita trading di saham. Ya. Lalu yang kedua ada reksadana. Reksadana itu apa? Reksadana adalah tempat di mana orang-orang yang mungkin nggak bisa terjun langsung di saham karena nggak ngerti analisa teknikal fundamental, dia menginvestasikan uangnya ke manajer investasi atau ke perusahaan yang mengelola uang tersebut. Nah, nanti perusahaan tersebut yang masukin ke saham, ya, pilihin saham-saham yang terbaik. Perusahaan ini juga yang beli reksadana terbaik, obligasi dan lain sebagainya. Gitu ya. Kenapa? Karena banyak orang punya duit tapi belum tentu mampu memaksimalkan uang tersebut. Ya kan? Makanya butuh orang yang ahli. Ada orang yang punya duit tapi nggak ahli. Banyak seperti itu. Ya. Contoh misalnya Khairul Tanjung punya jet pribadi nggak? Punya. Tapi dia bisa nggak bawa sendiri? Nggak bisa. Dia hire orang yang ahli. Ya, dia punya uangnya tapi nggak punya keahliannya untuk memaksimalkan. Sama, kita punya uangnya tapi kita nggak punya keahlian untuk memaksimalkan uang kita. Kita harus cari orang yang ahli, ya, perusahaan-perusahaan reksadana yang ahli, dia yang melakukan investasi untuk kita. Nangkap ya? Nah, yang ketiga adalah unit link. Apa bedanya? Unit link itu biasanya reksadana plus ada proteksi. Biasanya tambahannya proteksi, bisa proteksi jiwa, bisa proteksi kesehatan. Sampai di sini nangkap? Jadi intinya adalah Anda punya uang, lempar ke 5 hal ini. Ya. Salah satu plusnya di paper asset adalah biayanya murah. Startnya harganya sangat terjangkau. Ya, dari 1 juta rupiah bisa, dari bahkan 350.000 pun bisa. Ya, jadi sangat-sangat murah sekali. Ya, dibandingkan yang lain. Jadi Anda bisa untuk
punya aset dengan harga yang sangat murah. Ya, kalau Anda lebih suka Indomaret, silahkan beli Indomaret. Anda suka properti, beli properti sebanyak mungkin. Anda jago nulis buku, Anda pinter, suka bikin kreasi, tulis buku sebanyak mungkin. Atau Anda beli emas, terus rutin beli emas. Atau Anda main di paper aset, saham, reksadana, atau unit link. Ya, sampai di sini nangkep? Jadi pastikan beli kelima hal ini supaya kita menjadi orang yang kaya. Bukan income-nya hanya yang besar, tapi bukan hanya income kita yang besar, tapi aset kita juga harus banyak. Nangkep? Jangan hanya fokus sama income, fokus sama aset. Nah, satu kali ada video tentang Robert Kiyosaki terkait dengan Secret to be Rich. Wah, ya waktu itu dia akan membahas bagaimana cara kaya. Saya udah mikir aja nih, waduh caranya gimana ya? Mau tahu juga cara Robert Kiyosaki gimana ya cara kaya? Ternyata cara kaya menurut Robert Kiyosaki bukan seberapa banyak income, bukan seberapa banyak omset Anda, tapi ketika Anda punya uang, pastikan 10% Anda taruh di tabungan darurat, 10% berikan ke amal, 10% Anda pakai untuk menabung aset. Dengan melakukan hal ini terus-menerus, maka lambat atau cepat, mau tidak mau, maka Anda kaya. Wah, habis itu selesai videonya, the end. Ya, menarik banget. Wah, itu benar-benar memukau saya. Kenapa? Waduh, saya pikir cara kaya adalah jualan properti sebanyak-banyaknya. Ya, cara kaya adalah jual beli mobil sebanyak-banyaknya. Cara kaya adalah saya mesti jualan berapa ribu produk ya dalam waktu yang cepat ya dengan menggunakan internet dan lain sebagainya. Ternyata cara kaya adalah bukan seberapa banyak income-nya, tapi apakah Anda menyisihkan 10% tabungan darurat, 10% amal, 10% aset. Orang yang income-nya sedikit tapi mereka menyisihkan 10% ini secara konsisten, maka dia akan jauh lebih kaya di kemudian hari dibandingkan orang yang punya income besar tapi nggak menyisihkan. Nangkap ya? Jadi prinsip dari beli aset adalah harus konsisten. Lebih baik sedikit tapi konsisten daripada banyak tapi tidak konsisten. Bilang kanan kirinya konsisten, hoi. Konsisten ya. Oke. Nah, sampai di sini Anda nangkep? Sampai di sini Anda tercerahkan? Jadi intinya pastikan Anda beli aset dan belinya dengan konsisten. Oke? Nah, saya mau minta waktu Anda 10-15 menit boleh? Saya akan jelaskan salah satu tempat di mana saya menaruh aset ya. Saya sampai hari ini main di bisnis masih, properti masih, bikin buku masih, emas masih, ada beberapa paper aset juga ada ya, main juga di beberapa tempat gitu ya. Jadi semua saya alokasi ke semua gitu ya, nggak hanya satu properti semua, no. Ke royalty juga masih jalan, ke bisnis yang sudah autopilot juga jalan ya, ke komoditas juga masih, paper aset juga masih. Saya minta 10 menit jelasin kepada Anda sebuah tempat yang saya taruh juga, siapa tahu Anda tertarik, boleh? Yes, saya sekarang menaruh juga salah satu tabungan saya di PT AJ Sentral Asia Raya atau CAR. Ya, kenapa? Karena CAR ini didirikan dari tahun 75, berarti sekarang udah 42 tahun ya. Ini 41 tahun karena ini adalah materi dari tahun 2016 ya. Sudah 42 tahun ya, sudah lama sekali. Berarti sudah melewati krisis 98 dan sudah melewati krisis global 2008 ya. Tahun 98 salah satu bank besar aja, banyak bank besar kolaps, tapi CAR tidak kolaps ya. Dan yang penting adalah selain tidak kolaps di 98, di 2008 di krisis global pun Amerika banyak yang kolaps, CAR tetap tidak kolaps ya. Kita nggak bisa lihat future sebuah perusahaan seperti apa, betul, secara hitung-hitungan, tapi kita harus lihat track recordnya. Kalau track recordnya bagus, dia tetap sustain, berarti itu bagus sekali. Yang kedua adalah pemegang sahamnya mayoritas itu adalah Salim Group ya. Pemegang saham mayoritas itu Salim Group. Jadi ini adalah grup besar. Salim Group itu yang punya Indomie, Indofood, Superindo, Indomaret, Indomobil, Indosemen ya. Semua Indo Cafe, Indomilk ya. Itu adalah punyanya Salim Group. Jadi ini dari grup yang sangat besar. Di keuangan dia punya 3 awalnya, BCA ya kan, Bank Sentral Asia,
ACA Asuransi Sentral Asia, CAR Sentral Asia Raya. Ya, BCA itu bank, ACA asuransi, ya, CAR itu asuransi jiwa plus investasi. Ya. Tapi di tahun 98 BCA collapse dan di bailout dengan pemerintah, baru dijual ke Jarum Group. Jadi sekarang saham mayoritas di Jarum Group kalau BCA, ya. Tapi CAR tetap kuat bahkan. Ya, bahkan sekarang sudah memiliki cabang di lebih dari 45 kota. Dia juga meraih Platinum Award 10 tahun berturut-turut sebagai perusahaan dengan kinerja terbaik dan pertama di Indonesia perusahaan asuransi yang mendapatkan 16 penghargaan terbaik dari Infobank. Golden Awards 5 tahun dan total aset 4,7 triliun. Dan yang lebih penting adalah terdaftar dan diawasi oleh otoritas jasa keuangan. Jadi track recordnya bagus dari grup besar dan juga rewardnya banyak sekali, dan yang lebih penting adalah terdaftar dan diawasi oleh OJK. Ini penting sekali didaftarkan oleh OJK dan diawasi. Kenapa? Karena begini, Anda jangan pernah menerima investasi apapun, jangan pernah ikut investasi apapun kalau tidak terdaftar dengan OJK. Loh kok gitu? Karena begini, OJK itu pengawasannya sangat ketat. Dia itu satpamnya bank dan investasi. Ya, dia mengawasi bank dan dia mengawasi investasi. Sekarang saya tanya sama Anda berani nabung di bank? Yes, nabung di bank berani. Kenapa? Karena ada satpamnya. Siapa satpamnya? OJK. Ya, sebagaimana Anda berani nabung di bank, harusnya Anda berani nabung di investasi-investasi yang diawasi dan diotoritasi oleh OJK juga dalam pengawasan OJK. Kenapa? Karena satpamnya sama kayak Anda punya rumah, ya, di satu cluster, ya, rumahnya sama, pakai one gate system gitu ya. Satpamnya satu, ya gitu ya, yang ngawasin semuanya, ya. Di rumah manapun Anda akan merasa aman. Kenapa? Satpamnya ada, satpamnya sama, ya. Itu pentingnya. Anda investasi harus cari legalitas perusahaannya dan pastikan diawasi dan terdaftar di OJK. Ya, CAR terdaftar dan diawasi oleh OJK. Sama seperti bank-bank lainnya. Sama seperti asuransi-asuransi, ya. Dan investasi-investasi. Kalau Anda ditawarin investasi, tanya pertama, cara membedakan bodong atau tidak bodong, tanya, diawasi OJK atau enggak? Kalau enggak diawasi, lebih baik jangan. Kalau mereka bilang, oh lagi diurus, jangan. Ya, diurusnya di mana? Di RT-nya, di RW-nya. Ya. Dan yang menarik adalah komisaris utamanya sampai hari ini adalah Antoni Salim, yaitu anak dari Lim Sulyong, pendiri langsung dari Salim Group. Ya. Saya yakin betul kalau dia jadi komisaris utamanya, berarti ini adalah salah satu perusahaan yang dia pegang betul. Ya, nggak semua perusahaan dia jadi komisaris utamanya. Ada yang cuma jadi ya pasif aja, hanya punya saham gitu ya. Tapi kalau dia komut, berarti dia betul-betul concern dan yakin perusahaan ini adalah perusahaan yang kuat yang harus dipegang terus. Betul ya? Nah, itu pentingnya. Jadi pastikan terdaftar dan diawasi oleh OJK. CAR seperti itu. Dan performanya luar biasa. Ini Carlin Promix yang campuran ya. Itu 26 November 2006 diluncurkan sampai 31 Oktober 2016. Jadi selama 10 tahun performanya luar biasa. Sejak peluncuran 183,55%. Atau bisa dikatakan performanya per tahun itu 18%. Ini cukup tinggi bagi sebuah investasi, betul? Ya, performanya 18% dari tahun 2006 sampai tahun 2016. Padahal tahun 2006 ke 2016 itu melewati 2008 di mana banyak investasi kolaps. Tapi CAR masih tetap bisa melewati itu dengan performance yang luar biasa. Jadi saya yakin betul ya, ini perusahaan bukan main-main, ini perusahaan besar ya, karena kapitalnya juga besar. Jadi sangat mudah untuk menaikkan performance-nya. Ya, uang kita dibagi ke equity, ke saham 37,79%, obligasi 28,29%, pasar uang 8,66%, reksadana 25,26%. Jadi cukup aman. Ya, nggak semua di saham, gitu ya. Saham-saham yang dipilih juga saham-saham yang cukup aman, consumer goods, konsumen ya, dan keuangan, infrastruktur, ya itu yang lebih banyak. Jadi bukan saham-saham yang fluktuatif sekali, tapi saham-saham yang aman dan stabil dan terus meraih keuntungan. Makanya sejak peluncuran
itu 183,55%. Lumayan? Ya, sangat-sangat lumayan. Dan yang paling saya suka adalah cara memulainya sangat mudah. Pilihannya 350.000 per bulan selama 5 tahun. Ini nabungnya 5 tahun, 700.000 per bulan selama 5 tahun. Atau pilihan ketiga 1 juta per bulan selama 5 tahun. Plus pembayaran pendaftaran pertama hanya 50.000 aja sekali bayar. Jadi 350.000, 700.000 atau 1 juta. Harusnya semua orang bisa nabung segini, betul? Ya. Kalau ada orang yang nggak bisa nabung 350.000 per bulan, itu bukan salah bosnya, bukan salah kantornya, itu salah orangnya. Berarti orangnya boros sekali. Betul ya? Anda juga saya yakin pasti bisa beli aset minimal 350.000 per bulan. Betul? Bisa kan? Ya. Nah, dari sini Anda akan mendapatkan manfaat-manfaat. Ya, ini dengan asumsinya saya berikan, ada asumsikan ini rendah, sedang, dan tinggi. Saya berikan asumsi sedang aja ya, dengan 14%, walaupun performance-nya 18%. Hasilnya adalah kalau Anda nabung 1 juta sampai 5 tahun, berarti uang yang Anda setorkan 60 juta. Ya. Di tahun kelima Anda akan mendapatkan 65 juta. Ya. Kalau 700.000 42 juta, 350.000 21 juta. Berarti di tahun kelima itu dapat 45 juta dan 23 juta. Setelah 5 tahun Anda tidak perlu nabung lagi. Setelah 5 tahun Anda berhenti menabung, ya. Dan di tahun kelima Anda bisa ambil semua, ambil sebagian, atau nggak diambil sama sekali. Kalau tidak diambil atau ambil sebagian, itu investasinya baru maksimal setelah 5 tahun. Ya, dengan asumsi 14% per tahun, di tahun ke-10 kalau Anda nggak ambil tahun kelima, baru ambil tahun ke-10, ya, yang 1 juta jadi 122 juta, 700.000 jadi 83 juta, yang 350.000 menjadi 40 juta. Ya. Bahkan kalau Anda ambilnya di tahun ke-30, ya, jadi 1,6 miliar, 1,1 miliar dan 500 juta. Lumayan? Sangat-sangat lumayan, betul. Nabungnya hanya 5 tahun. Coba bayangin Anda nabung di bank 5 tahun. Setelah 5 tahun Anda nggak nabung lagi. Di tahun ke-30 Anda ambil, ada duitnya? Yes, tidak ada. Kenapa? Karena dipotong biaya admin. Tiap bulan dipotong biaya admin, performance-nya kecil, ya habis duit kita. Di sini didiemin malah duitnya nambah. Ya, kenapa? Karena performance-nya bagus bahkan setelah 5 tahun. Nah, plus juga selain dapat dari investasi, juga kita dapat asuransi jiwa maksimal 74 tahun. Ya, mendapatkan asuransi jiwa maksimal 74 tahun. Yang 1 juta dapat uang pertanggungan 60 juta, 700.000 42 juta, 350.000 itu 21 juta. Jadi contohnya begini, Rudy nabung 1 juta. Dia nabung sampai tahun kelima 60 juta, ya, tahun kelima dia dapat 65 juta, tapi dia nggak ambil. Dia tunggu sampai tahun ke-10, akhirnya dia dapat 122 juta. Setelah dapat 122 juta, dia meninggal. Akhirnya dia dapat 122 juta plus 60 juta. Ya. Si Roni nabung 350.000, ya, 2 bulan nabung kecelakaan dan meninggal. Dia dapat 21 juta. Ya. Gajah mati meninggalkan gading, manusia mati meninggalkan? Yes, betul, minimal 21 juta. Karena mesti beli kuaci, karena mesti beli aqua, karena mesti beli jeruk. Betul kan ya? Jangan gajah mati meninggalkan gading, manusia mati meninggalkan nama. Nama aja nggak cukup, minimal 21 juta. Nangkap sampai di sini? Ya, jadi sangat memudahkan kita, ya. Inilah tabungan sebenarnya, yang dimana 5 tahun nabung ada tujuannya, ya. Jangan orang Indonesia kira udah buka tabungan itu berarti nabung. No, banyak orang Indonesia buka tabungan itu bukan nabung, tapi nitip. Tanggal 25 ditabungin kantor gitu ya, dapat gajian, tanggal 1 habis, udah ditarik. Itu namanya nitip, bukan nabung. Nabung itu punya planning 5 tahun, 10 tahun, 30 tahun gitu ya. Dan di sini hanya 5 tahun aja, nggak sampai 10 tahun. Hanya berapa tahun? 5 tahun aja. Saya yakin Anda pasti bisa, betul? Nah, sekarang pertanyaan saya, siapa yang mau saya paksa kaya? Belum semua nih. Siapa yang mau saya paksa kaya? Wah, belum semua nih. Siapa yang mau saya paksa kaya? Yes, saya yakin Anda mau, betul? Nah, saya punya grup WhatsApp. Hari ini udah ada 180 orang di sana, di mana mereka adalah grup dengan moto saya adalah dipaksa kaya. Jadi mereka yang masuk di sini, ini adalah orang-orang yang saya paksa kaya. Loh, paksanya gimana? Gimana caranya saya bisa masuk ke grup itu? Gampang. Caranya adalah Anda nabung. Ya,
Anda join, Anda nabung, otomatis saya masukin ke grup sebagai bonus. Nah, di sanalah saya akan paksa Anda kaya. Saya akan komporin terus Anda supaya Anda terus konsisten nabung dan menjadi kaya. Ya, kenapa? Saya belajar ini dari Robert Kiyosaki. Dengarkan baik-baik ceritanya. Robert Kiyosaki butuh 2 tahun akhirnya mengerti dan dia melek finansial. Apa inti dari melek finansial? Yang pertama adalah menurut dia, setiap orang tidak bisa mengatur keuangannya sendiri. Anda bisa ajarin anak Anda, ayo nabung. Anda bisa ajarin saudara Anda, adik Anda, kakak ipar Anda, ayo nabung. Ajarin orang tua Anda, ayo nabung. Tapi padahal kadang-kadang Anda nggak bisa sendiri-sendiri, nggak bisa nabung. Ayolah hemat-hemat, ngomongin orang gampang, untuk diri sendiri nggak bisa. Makanya kita butuh orang lain ya yang menjadi mentor kita, yang memaksa kita supaya kita punya tabungan, supaya kita beli aset. Ya, waktu itu Robert Kiyosaki akhirnya hire satu orang namanya Betty. Nah, si Betty ini dia menjadi akuntannya Robert Kiyosaki sama Kip ya. Dan Robert Kiyosaki ngomong sama dia, "Betty, please, setiap income saya 30% taruh di reksadana." Waktu itu Betty ngomong seperti ini, "Wah, nggak bisa Robert, income kamu cuma 1.000, sedangkan hutang kamu 3.000 per bulan. Untuk bayar hutang aja nggak bisa, apalagi nabung." Tapi Robert Kiyosaki waktu itu marah di situ sama dia, membentak dia dan mengatakan bahwa, "Betty, kamu dibayar untuk ikutin saya. Akuntansi kamu adalah akuntansi orang miskin." Wah, dimarahin seperti itu. Akuntansi adalah akuntansi orang kaya. Apa itu akuntansi orang kaya? Yaitu akuntansi yang membayar investasi terlebih dahulu. Wah, itu luar biasa. Yang membayar masa depan terlebih dahulu. Jadi caranya adalah kamu, ya, saya punya 1.300 masukin ke reksadana, terus menerus masukin ke reksadana. Nah, karena saya sisa 700, cuma 700, sedangkan saya punya pengeluaran $3.000, maka kamu please gonggongin saya, please yelling me, please omongin saya supaya saya terus cari duit untuk bisa menutupi sampai 3.000. Terus cari duit biar bisa menutupi 3.000. Akhirnya Betty melakukan hal yang sama. Oke, kalau itu yang kamu mau, saya lakukan. Ya, Betty datengin Robert setiap awal bulan setelah gajian. "Ayo Robert, cari duit. Robert, cari duit." Akhirnya dia lakukan segala cara. Kerja serabutan, jadi konsultan ini itu, gitu ya. Jasa pindahan dan lain sebagainya untuk nutup utang-utangnya dia. Dan akhirnya hutangnya tertutup. Ya, semua tertutup. Dia lega. Yes, lega banget. Tapi yang lebih luar biasa adalah tabungan reksadananya sudah besar. Nah, dari tabungan reksadana sudah besar itulah akhirnya dia berpindah membeli properti. Itu sebenarnya kuncinya. Dan dia bersyukur sekali ada Betty. Betty lah yang menggonggongi dia. Makanya membuat dia, memaksa dia supaya kaya. Nah, sekarang saya tanya lagi balik. Siapa yang mau? Saya paksa kaya. Ya, saya yang maksa. Anda masuk di grup ini, saya paksa Anda supaya kaya. Saya paksa Anda supaya nabung. Saya paksa Anda supaya berhasil. Saya kasih mindset saya. Saya kasih strategi saya supaya Anda berhasil. Mau? Ya. Saya pengen banyak orang akhirnya tercerahkan. Saya pengen banyak orang punya masa depan. Ya, nggak hanya mikir, nggak hanya cuma ngalur ngidul aja, tapi benar-benar punya planning untuk kehidupan dia, untuk kehidupan anak-anaknya. Saya berharap Anda masuk di grup ini. Kenapa? Dengan masuk di grup ini, pikiran Anda akan tercerahkan. Minimal 5 tahun lagi Anda akan terima kasih sama saya. Terima kasih Pak Yeskiel. Kalau nggak karena Pak Yeskiel, mungkin hari ini saya nggak punya duit. Saya nggak punya simpanan. Saya nggak punya tabungan. Tapi karena saya dipaksa sama Pak Yeskiel, dipaksa kaya, maka saya mau. Akhirnya saya punya. Ya, itu yang saya syukuri pastinya. Dan juga banyak orang di Indonesia lebih fokus ya, lebih fokus ngutang dan bayar hutang daripada nabung dan jadi kaya. Betul? Kenapa? Karena nggak ada yang maksa. Kalau hutang itu terpaksa bayarnya, betul kan? Kalau nggak bayar, denda. Kalau nggak bayar, ada orang yang datang, ada debt collector datang. Nah, sedangkan kalau nabung nggak ada yang maksa. Anda kan nggak pernah dipaksa nabung. Anda nggak pernah kan dipaksa punya aset. Makanya saya memajukan diri sekarang. Siapa yang mau saya paksa kaya? Ayo join sekarang juga. Ayo nabung. Saya masukin di grup. Ya, saya paksa setiap hari. Saya kirimkan motivasi setiap hari. Saya kirimkan strategi setiap hari supaya Anda berhasil dan Anda kaya. Mau?
Saya yakin semua orang mau, betul? Dan murah, hanya 350.000. Ya ampun, per bulan 350.000, murah banget. Sangat-sangat murah. Saya yakin Anda bisa mendapatkannya. Hanya 350.000 per bulan yang paling kecil. Ya, 1 juta pun gampang sebenarnya. Hanya 350.000 apalagi. Nggak ada yang semurah ini. Plus masuk ke grup WhatsApp saya lagi. Saya paksa Anda kaya. Mau? Sorry, kalau saya agak maksa. Kenapa? Nggak banyak orang planning ke depan punya tabungan atau enggak. Saya harus paksa banyak orang supaya banyak orang punya masa depan. Dan saya ingin Anda salah satunya. Ya. Jadi prinsip pertama Rocket Financial Principles, miliki active income. Yang kedua, bangun aset. Yang ketiga, dari inspirasi Robert Kiyosaki, itu cari penghasilan tambahan. Dia cari penghasilan tambahan. Dia kerja serabutan. Dia bikin jasa pindahan. Dia jadi konsultan untuk nutupin hutangnya supaya cepat bebas finansialnya. Nah, sekarang saya tanya, nabung bagus gak? Nabung 350.000, 700.000, 1 juta bagus? Bagus. Kalau nabungnya gratis, gak pakai duit Anda, mau? Yes. Kok bisa? Karena ada program customer get customer. Ya, walaupun ini sifatnya tidak wajib, karena bukan MLM. Kalau MLM kan wajib, kalau ini tidak wajib. Ya, Anda juga bukan salesnya CAR, jadi tidak wajib. Anda mau jalanin bagus, nggak jalanin juga nggak apa-apa. Tapi kalau bisa nabung gratis, kenapa mesti bayar? Betul kan? Nah, kenapa bisa? Karena ada banyak bonus-bonus yang bisa Anda dapatkan. Salah satunya bonus referensi. Dimana kalau teman kita ajak teman kita nabung 1 juta per bulan. Di tahun pertama dari teman itu kita dapat komisi 142.000 per bulan di bulan berikutnya. Di tahun kedua masih dapat nggak? Dapat 71.000. Tahun ketiga dapat nggak? 35.500. Ya. Jadi kita closingin sekali dapat untuk 3 tahun. Kalau 700.000 kita dapat 100.000 per bulan. Tahun kedua 50.000, tahun ketiga 25.000. Kalau misalnya 350.000 kita dapat 50.000, tahun kedua 25.000, tahun ketiga 12.500. Jadi kalau ada 7 orang aja, 7 orang yang nabung sama dengan kita, tabungan kita gratis. Gratis, yes, mulai bulan berikutnya gratis. Saya bayar pakai duit saya sendiri hanya di bulan pertama. Setelah itu saya ajak teman-teman saya juga ikut nabung bareng-bareng saya. Bulan berikutnya tabungan saya, yes, gratis. Karena komisinya dikasih ke saya, baru saya setor lagi dari komisi tersebut. Enak kan? Nah, ada yang lebih enak lagi. Pak, saya nggak bisa presentasi. Gampang. Ya, Anda ajak teman-teman Anda ke seminar saya. Saya yang presentasiin, ya. Komisinya ini buat Anda. Masa Anda nggak punya 7 teman? Ya kan, sedih banget hidupnya masa nggak ada 7 teman. 7 teman kita ajakin nabung, ya. Saya yang presentasiin, saya yang closingin, komisinya buat Anda. Enak? Anda bisa ajak ke seminar saya, Anda bisa ajak ke table meeting saya pertemuan di mana, nanti di grup WhatsApp kalau Anda join, Anda akan masuk dan Anda tahu jadwal saya. Anda juga bisa ajak mereka nonton video saya. Ya, dia nonton video ini dari awal sampai akhir, dia tercerahkan dan dia mau join, dia akan join ke Anda dan komisinya untuk Anda. Dan Anda nggak capek ngejelasin, karena saya yang ngejelasin, betul? Ya, jadi banyak cara yang saya pakai, saya bantu Anda supaya Anda nabungnya gratis. Mau? Ya, udah saya masukin grup, saya edukasi, Anda bisa nabung gratis, enak banget kan? Ya, mau dapat bonus lagi? Yes. Ada bonus kedua adalah bonus elit. Kalau dalam 1 bulan ada 5-9 orang yang ikut nabungnya berapapun, Anda dapat 1 bagian bonus elit. Itu sekarang sekitar 500 ribuan. Bonus tambahan di bulan berikutnya sekali. Ya, kalau ada 10 bahkan lebih, Anda dapat 2 bagian atau kita bilangnya double elite. Jadi Anda dapat 1 juta di bulan berikutnya bonus tambahan di luar bonus yang pertama. Lumayan kan? Lumayan banget. Jadi kalau ada 5 orang misalnya nabung 350.000, harusnya kan 5 kali 50.000 250.000. Ya, 250.000 plus Anda dapat bonus elite bulan berikutnya 500.000. Jadi 750.000. Lumayan, kalau Anda nabungnya 350.000 itu bisa nabung untuk 2 bulan. Nangkap sampai di sini? Dan caranya gimana? Anda nggak bisa presentasi, suruh mereka datang ke seminar saya. Skripnya gimana? Ajak orang, sudah kami berikan. Di grup saya sudah ada semua, di grup WhatsApp-nya. Ya, Anda nggak ngerti cara ngundangnya, tinggal copy paste aja. Mereka ada di luar kota, suruh nonton video ini. Enak kan? Anda tinggal sebar-sebarin aja linknya. Betul?
Nah, ini yang menarik. Mau dapat penghasilan tambahan 15 jutaan per bulan dalam waktu 6 bulan dari sekarang? Oke, coba kita bayangkan sejenak. Anda bayangkan bagaimana 6 bulan lagi Anda punya penghasilan tambahan 15 juta per bulan. Mau? Yes, saya akan bantu Anda. Kalau Anda masuk grup WhatsApp saya, Anda join dan Anda masuk ke grup WhatsApp saya akan bantu Anda, saya akan mentoring secara intensif supaya Anda bisa menghasilkan 15 jutaan per bulan. Ya, dan saya yakin Anda pasti bisa. Kenapa? Karena di sini ini bukan MLM ya. Kalau MLM wajib, di sini sistem jejaringnya hanya 3. Ya. Jadi misalnya Anda ajak bulan pertama 3 orang teman Anda. 3 teman ini bulan berikutnya ngajak teman lagi 3. Itu di bulan kedua. Bulan ketiga 3 ini 9 ini ajak teman lagi 3. Jadi 27 orang. Dari 27 orang ngajak lagi teman 3, itu 81 orang di bulan keempat. Begitu terus sampai bulan ke-6. Kalau semua nabungnya 350.000, Anda mendapatkan penghasilan 30 juta per bulan. Ya, tapi nyari 3 gampang nggak? Yes, gampang buat Anda. Tapi ada nggak yang malas? Ada. Nah, mereka taruhlah yang malas itu 50%. Jadi penghasilan Anda juga dipotong 50%. Yang lain cuma mau nabung doang. Nah, jadi 15 juta per bulan. Itu aja kalau 50% males. Coba rajin 30 juta. Enak kan? Dan saya mentoring. Dan mereka caranya gimana supaya mereka bisa ajak teman? Gampang banget. Suruh aja nonton video saya. Suruh aja datang ke seminar saya. Segampang itu. Ya. 6 bulan 30 juta. Kalau 50% males 15 juta. Worth it? Worth it. Ayo coba 6 bulan. Jangan hanya nabung gratis, tapi dapat penghasilan luar biasa. Dan saya siap mentoring Anda sampai Anda berhasil. Saya pengen lihat Anda berhasil. Saya pengen lihat Anda punya income besar. Ya. Dan kenapa itu bisa dapat? Karena dari bonus posisi. Ya, bonus posisi itu kalau di kiri 2,45 total omsetnya, tengah 2,45, kanan 2,45, Anda dapat potensi penghasilan 1 juta tim agency. Ya, itu terserah, itu dari Anda yang rekrut langsung atau tim Anda di bawah Anda rekrut langsung, itu dihitung omsetnya Anda. Yang penting kalau dia ada di jalur kiri, jalur tengah, jalur kanan, itu tetap dihitung omsetnya Anda. Entah itu limpahan dari leader Anda, limpahan dari saya, atau limpahan dari siapapun, kalau ditaruhnya di bawah Anda, itu dihitung omset Anda. Terus teman Anda di bawah Anda juga rekrut lagi, itu tetap dihitung omset Anda. Kalau tadi 6 bulan Anda semua 350.000, itu Anda sampai di gold agency. Kiri jadinya 100 juta, tengah 100 juta, kanan 100 juta. Dengan cari 3 aja 6 bulan. Tapi karena malas semua, ya, setengahnya malas, jadilah silver agency. 100 juta jadi 50 juta, 50 juta, 50 juta. Lumayan, 15 juta per bulan. Yang menarik dari sini, ini kedalamannya tidak terbatas. Kedalamannya tidak terbatas, dihitung dari premi tahun pertama. Dan jika kita meninggal, ahli waris kita menggantikan di titik yang sama. Ya, kalau kita meninggal gold misalnya, atau kita meninggal crown, ya, crown 800 itu 300 jutaan per bulan, ahli waris kita, anak kita menggantikan di titik yang sama. Karena kedalamannya tidak terbatas, dia langsung dapat income 300 juta per bulan, bahkan bisa lebih. Karena tim kan berjalan terus, bergerak terus, tim di bawah kita bergerak terus. Dan paling maksimal di sini adalah level crown. Hanya omset 800 juta. Karena ini kedalamannya tidak terbatas, ya mau nggak mau, lambat atau cepat nanti juga kita. Nah itu, lambat atau cepat pasti kita crown. Apalagi saya mentoring, apalagi mereka nonton video saya, segampang itu. Ya, kedalaman tidak terbatas, dihitung premi tahun pertama, dapat diwariskan di titik yang sama. Ini sudah terbukti. Ya, ada yang meninggal bronze itu penghasilan 4 juta, 5 jutaan per bulan. Istrinya langsung di titik yang sama jadi bronze. Timnya di bawah bergerak, itu termasuk omsetnya dia. Enak kan? Ya, saya mau tanya, ke depan itu cari kerjaan susah atau gampang? Tambah lama tambah susah nggak? Tambah susah. Kenapa saya join? Istri saya sedang mengandung ketika saya join. Saya cuma mikir begini, sekarang cari duit juga nggak gampang. Betul? Saya sih bisa survive. Saya orangnya luar biasa, tapi anak saya belum tentu. Lebih baik dari sekarang saya siapin bisnis di mana dia take over, nggak butuh keahlian banyak, langsung di titik yang sama. Kalau hari ini Anda kerja jadi manajer, hari ini Anda kerja jadi supervisor, atau Anda punya bisnis,
Ya, Anda udah biasa mimpin karyawan, mimpin perusahaan, ya. Anda meninggal tiba-tiba anak Anda gantiin dan dia nggak punya keahlian itu, bisnis Anda kolaps. Betul nggak? Bisnis Anda kolaps. Anda jadi manajer, jadi karyawan di tempat orang. Ya, Anda suatu saat meninggal, anak Anda bisa nggak gantiin Anda langsung di posisi yang sama jadi manajer juga? Nggak bisa. Ya, tapi di bisnis ini bisa. Ya, di CAR bisa. Itu yang Anda mesti pikirkan masa depan anak Anda, pikirkan masa depan Anda. Ya, ketika Anda crown, anak Anda tinggal menggantikan crown. Sudah, dia nggak ngerti apapun, selama jalurnya masih jalan, semua masih jalan, dia tetap crown. Itu enaknya, nggak perlu requirement apapun, nggak ada syarat apapun. Kalau Anda manajer lulus S1, anak Anda lagi SMP, ngelamar juga di situ mau jadi manajer gantiin bapaknya, jawabannya tidak bisa. Tapi di sini bisa. Ini bisnis yang bisa kita wariskan di posisi yang sama untuk anak kita. Jadi anak kita nggak perlu capek-capek lagi cari duit, anak kita tinggal serius mengembangkan passionnya. Sampai dari passionnya dia bisa menghasilkan uang, itu baru dia akan sangat-sangat luar biasa. Tapi jangan sampai anak kita nggak dapat apa yang dia inginkan hanya karena masalah uang. Saya berharap ke depan, di generasi Anda ke depan, uang itu bukan menjadi sebuah masalah, menjadi momok. Enggak, karena kita sebagai orang tua sudah prepare. Anda harus prepare. Ya, nanggap ya. Makanya saya bersemangat sekali ajak Anda. Ini nggak hanya bicara soal 5-10 tahun, ini bicara soal generasi ke depannya, bicara soal anak Anda. Ya, makanya ayo kita join bareng-bareng. Kita punya visi yang sama. Kita mau anak kita luar biasa. Kita mau punya income yang luar biasa banget, bukan hanya buat kita tapi buat anak-anak kita. Ini salah satu contoh ya. Ini Yosef Setiawan, ini baru 27 tahun. Dia sampai di posisi crown itu hanya 1 tahun 11 bulan. Ya, 3 tahun lalu ini peserta seminar saya. Hanya 1 tahun 11 bulan crown, penghasilan 300 juta per bulan. Luar biasa banget, betul? Dia tidak punya latar belakang penjual, nggak punya latar belakang sales, agen asuransi gitu, atau MLM, atau agen properti. No, nggak ada sama sekali. Dia hanya karyawan biasa. Dalam waktu 1 tahun 11 bulan bisa crown. Hey, Anda bisa lebih dari itu. Anda bisa lebih cepat dari itu. Dan dia tidak ada mentor sama sekali. Hey, saya mau jadi mentor Anda. Saya mau mensukseskan Anda. Kenapa? Kalau Anda sukses, ya kalau Anda naik peringkat, kalau Anda crown, otomatis saya juga crown. Betul nggak? Makanya saya mau Anda sukses karena kedalamannya tidak terbatas. Saya mau bantu Anda. Saya mau bagi semua strategi saya ke Anda. Ya. Tidak ada biaya tambahan. Syaratnya cuma satu, nabung aja, join aja. Ya, dengan cara seperti itu Anda berarti di tim saya. Saya masukin grup WhatsApp. Anda tinggal nurut dan action. Saya udah sediakan video-videonya semua. Anda praktekkan, pasti Anda berhasil. Anda nggak berhasil, Anda bisa tanya saya. Ya, karena di bisnis ini kalau mau berhasil adalah bikin semua orang berhasil. Saya mau Anda berhasil. Dia bisa 1 tahun 11 bulan. Saya berharap Anda lebih cepat dari itu. Ya, menghasilkan 300 juta per bulan. Ini dia beli Mercy. Ya, ini dia beli Mercy, DP-nya aja 255 juta, luar biasa. Ini Afrial sebelah kiri, ini juga sudah Crown Agency. Dia ini dari mantan kenek bus. Dari mantan kenek bus. Bayangin kondektur bus ya bisa Crown Agency. Loh, kenapa bisa? Karena murah, hanya 350.000 per bulan. Dia ajakin teman-temannya, bisa dapat 350.000 per bulan. Itu yang saya suka dari sini. Kenapa? Produknya murah. Jadi kelas menengah bawah pun bisa menyerapnya. Kalau kelas menengah bawah bisa, apalagi kelas menengah atas. Betul? Ya, makanya pastikan Anda join, pastikan Anda nabung, pastikan Anda bergabung bersama saya. Ya, ini tadi mantan kenek gaji 300 juta, ini mukanya dari kenek, sekarang udah punya mobil, baru beli Mercy lagi. Nah, kenek temennya siapa? Satpam. Ini mantan satpam gaji 80 juta. Ini diajak sama si kenek ini. Sekarang gajinya udah 80 jutaan. Sekarang udah gold mau ke platinum kayaknya. Ya. Nah, ini emak-emak, ini 100 juta dalam waktu 1 tahun, cepat sekali. Ya, ibu-ibu. Ya, ini Yosep tadi. Nah, ini Pak Asyang di atas. Pak Asyang ini pengusaha. Dia punya showroom mobil. Dia tahu ini sistem ini bagus, dia tahu bisnis ini bagus. Dia jalanin ya, sampai teman-temannya kaget. "Syang,
Teman-temannya bilang, Syang, lu bangkrut Syang. Biasanya ngomong 350 juta, 700 juta, 1 miliar. Sekarang ngomong 350 ribu, 700 ribu, 1 juta gitu ya. Kecil banget nilainya. Lalu dia ngomong gini, gue gak bangkrut ya, tetap jalan showroom mobilnya. Tapi dia juga jalanin ini. Kenapa? Karena dia lihat ini luar biasa banget dan cepat sekali. Dia padahal gak ada mentor langsung, tapi dia bisa mendapatkan jadi crown juga 300 juta per bulan. Connect bus bisa jadi crown ya. Pak As yang pengusaha besar bisa jadi crown. Remaja ya, si Yosep pun bisa. Dulu peserta seminar saya ingat sekali, masih kurus, kecil, kerontang gitu ya. Sekarang sudah naik Mercy. Bahkan tukang kue keliling ini gajinya 5 juta, bronze agency. Hei, saya udah capek-capek ngomong dari awal sampai akhir di sini ya. Ya, saya udah ajak Anda nabung, saya ajak Anda masuk di grup WhatsApp saya, grup Dipaksa Kaya, masuk di tim saya gitu ya, dan kita akan bergerak bersama-sama. Saya akan bantu Anda untuk berhasil. Jangan sampai Anda nggak join tapi tiba-tiba Anda join ya, Anda ikut nabung tapi di tukang kue keliling Anda gitu ya. Kita ketemu nanti, wah saya udah Pak ikut, akhirnya ikut Pak sama siapa? Sama tukang kue cubit saya. Aduh, saya cubit beneran nanti Anda ya, karena semua orang bisa. Dan saya yakin, saya yang akan mentoring Anda. Saya akan kasih pola Anda. Anda tinggal copy paste pola saya. Tinggal copy paste pola saya. Status Facebooknya gimana? Tinggal copy paste. Videonya seperti apa? Tinggal suruh orang nonton. Anda nggak perlu bikin video lagi. Terus juga undangannya seperti apa? Skrip-skripnya, copywritingnya seperti apa? Tinggal copy paste. Enak banget kan? Nah, bedanya MLM, asuransi sama 3i Networks ini apa? MLM umumnya barang. Kalau nggak habis, kalau nggak sukses, uangnya habis. Kenapa? Habis beli barang. Sedangkan di CAR, ya, ini produknya investasi dan proteksi. Suka nggak suka jadi tabungan. Saya nggak suka produknya. Ya, suka nggak suka jadi tabungan untuk masa depan Anda. Kalau nggak sukses, Anda udah ajak 1000 orang nonton video saya, dia nggak ada yang mau, ya nggak apa-apa, minimal jadi tabungan. Dan tidak ada batasan level, sampai kedalaman tak terbatas, dihitung dari premi tahun pertama. Nah, kalau MLM biasanya ada batasan break. Kalau bawah Anda crown, Anda belum crown, maka Anda nggak dapat komisi dari crown itu. Kalau di sini tetap dapat. Nah, kalau asuransi bedanya apa? Ini jual asuransi ya, jadi agen asuransi. Enggak juga. Kalau misalnya jualan asuransi, biasanya syarat penjualannya tinggi. 150 juta api gitu ya, 300 juta, 1 miliar. Emangnya gampang jualan 150 juta, cari omset 150 juta sendiri? Susah. Tapi di sini kita kerja tim, kita bareng-bareng. Ya, dan saya yakin pasti gampang, pasti mudah. Saya mentoring Anda. Anda tinggal copy paste pola saya aja. Dan biasanya bonus dibatasi level, ada levelnya, dan mendapat selisih dan bisa putus, bisa break. Kalau di CAR tidak bisa break. Ya, itu sebabnya siapa cepat dia dapat. Anda masuk duluan, ya, Anda akan mendapat kesempatan untuk menjadi pemimpin dibandingkan yang lain yang belum. Ya, sampai di sini siapa yang tertarik? Siapa yang mau dipaksa kaya sama saya? Siapa yang mau nabungnya gratis? Bahkan siapa yang mau mendapatkan penghasilan 15 juta per bulan hanya dalam waktu 6 bulan dari sekarang? Mau? Yes. Bahkan spesial bonus kalau Anda masuk di tim saya. Yang pertama, Anda dapat mentoring langsung dari saya dan leader-leader lainnya, dan mentor-mentor lainnya yang sudah pengalaman, yang bisa sharing, yang akan bagikan ilmu mereka habis-habisan untuk Anda. Kenapa? Kesuksesan Anda, kesuksesan kita juga. Bahkan kita mau Anda lebih sukses dari kita. Yang kedua, Anda masuk grup WA eksklusif Dipaksa Kaya, di mana saya akan bagikan informasi, saya akan bagikan strategi, saya akan bagikan semuanya untuk Anda supaya Anda bisa berhasil. Tugas Anda cuma 3, cuma nurut, ya, cuma belajar, nurut, action, belajar, nurut, action. Saya ngomong apa, Anda lakuin, Anda nurut, Anda action. Udah itu aja. Saya bilang apa, Anda bilang yes dan Anda lakukan. That's it. Karena polanya sudah saya temukan, semua rumusnya sudah saya temukan. Dan Anda akan mendapatkan kumpulan video-video strategi untuk berhasil lebih cepat di CAR. Video-videonya cukup lengkap. Anda kalau nonton semua 4 jam baru habis. Saya kasih gratis untuk Anda. Anda tahu sendiri kalau saya biasanya bikin produk, ya, video-video tutorial itu mahal sekali. Betul ya, 500.000, ya, 1 juta gitu ya. Tapi khusus Anda gratis.
Anda tinggal nabung aja. Toh tabungan nanti kan balik-balik lagi ke Anda, betul? Anda dapat mengikuti pertemuan, training, mentoring bersama saya dan leader besar lainnya. Anda bisa dapat training-training tentang penjualan. Anda bisa ketemu saya secara langsung di private meeting saya. Anda bisa dapat training saya tentang digital marketing, ya, strategi mendapatkan tim dari internet dan lain sebagainya. Saya berikan gratis untuk Anda. Loh, kok saya mau? Karena kedalaman tidak terbatas. Berapapun level di bawah Anda, ya, Anda di bawah saya berapa level pun, itu kan dihitung omset saya. Kalau Anda berkembang maju, itu mempengaruhi omset saya. Itu logika bisnisnya. Kalau Anda tanya, kok saya baik banget gitu ya, secara bisnis pun itu tetap baik buat saya, ya. Dan saya mau Anda maju juga. Kalau Anda maju, Anda berhasil, saya juga happy, ya. Secara satisfaction, secara hati saya puas, ya. Secara income pun saya dapat. Makanya saya pengen sekali Anda maju. Saya bertanggung jawab supaya Anda berhasil di bisnis ini, ya. Dan juga jika Anda menggunakan strategi 3i Rocket Team yang mungkin gak banyak dimiliki tim lain, Anda tinggal belajar, nurut, dan action. Hanya dalam waktu 6 bulan Anda bisa mencapai Silver Agency dengan penghasilan 15 juta per bulan. Lumayan, ya. Saya cuma minta satu, kalau nanti udah 6 bulan pastikan Anda traktir saya sekali aja, ya. Saya pasti bangga, bukan masalah nominalnya, saya bangga aja. Bikin Anda dari start, dari nol, gak punya income di bisnis ini sampai 15 juta per bulan, ya. Dan kalau Anda nggak bisa presentasi, ajak mereka ke table meeting saya kasih jadwalnya di grup saya. Ajak ke seminar saya edukasi mereka dari awal. Ajak mereka nonton video saya di YouTube seperti video ini. Nanti juga saya akan bikin DVD, Anda tinggal bagikan DVD saya gitu ya. Lalu juga Anda tinggal ajak mereka nonton. Setelah mereka nonton dan mereka tertarik, mereka langsung join di Anda. Jadi Anda gak capek-capek ngejelasin. Yang kelima, saya akan bikin buku juga, ya, di Gramedia Group. Anda tinggal suruh baca buku saya gitu ya. Kalau tertarik silakan joinnya ke Anda. Segampang itu. Yes, segampang itu. Enak kan? Enak kan? Betul nggak? Semuanya udah disediakan. Bahkan ke depan mungkin ada pengembangan lainnya. Jadi pastikan Anda join dari sekarang juga. Ayo, saya mau Anda berhasil. Saya mau bukan hanya bicara soal Anda punya tabungan, tapi Anda punya penghasilan yang mampu memenuhi impian-impian Anda dan keluarga Anda. Di sini tempatnya. Di sini bisnis paling gampang banget menurut saya. Dan jangan takut. Aduh Pak Heskel, kalau nanti saya kayak gini ya, nanti saya ajak orang terus. Orang bosan nanti ketemu saya. No. Di tim saya, supaya Anda berhasil menghasilkan 15 juta per bulan, Anda cukup mengajak teman langsung hanya 10 orang. Hanya berapa? 10. Bahkan kalau lebih, saya omelin. Nah loh, betul, kalau lebih saya omelin. Di sini bukan cari-cari teman, bukan cari-cari orang terus, bukan. Hanya 10. Hanya berapa? 10, tidak lebih dari itu. Bahkan tim saya sudah bilang sama tim saya ya, yang memberikan video ini kepada Anda, ya, mereka pun hanya mencari 10. Jadi kalau Anda nggak mau, nggak apa-apa, karena kita cuma nyari 10. Kita tinggal cari 60 orang minimal yang nonton video ini, minimal 10 biasanya join, minimal 10 pasti join, ya. Jadi nggak cari-cari orang terus, ya. Maksimal 10. Maksimal berapa? 10. Cuma 10. Masa nggak ada teman 10? Ya kan? Ini dari teman-teman yang kita kenal aja, tinggal suruh nonton video, mereka mau, that's it. Kalaupun mereka nggak mau, kita tinggal cari pakai strategi-strategi lain yang saya akan bagikan di grup WhatsApp tersebut, di video-video saya. Anda tinggal copy paste strategi saya, Anda suruh nonton, ya, Anda ajak nonton, maka setelah dapat 10, stop, jangan cari orang lagi. Stop, jangan cari orang lagi. Yes, ini bukan banyak-banyakan cari orang. Stop, jangan cari orang lagi. Asik kan? Hanya 10. Hanya 10 untuk selamanya. Yes, hanya 10 untuk selamanya. Ayo, bisnis apa yang dapat penghasilan 15 juta per bulan? Anda jualannya hanya ke 10 orang. Stop sampai 10 orang. Enak kan? Gampang sekali. Ya. Sampai di sini siapa yang tertarik? Siapa yang benar-benar mau mengubah kehidupannya? Mau mengubah kehidupannya dalam waktu 6 bulan, bumi dan langit. Saya akan siap habis-habisan buat Anda. Saya akan siap sharing semuanya buat Anda. Siapa yang tertarik? Dan mohon maaf, tadi saya katakan ini hanya terbatas untuk 10 orang saja. Saya komitmen, saya konsisten dengan apa yang saya katakan. Anda pun hanya cari 10 orang. Dan di sini pun
kami hanya mencari 10 orang. Hanya 10 orang lagi. Ya, dan informasi ini disebarkan kepada ribuan orang. Ya, dalam waktu at the moment, karena ini sudah di dunia internet, informasi ini disebarkan di database ribuan orang. Langsung ribuan orang. Dan kita hanya menerima 10 orang. Saya sudah bilang sama orang yang mengajak Anda dan mengundang Anda untuk nonton video ini, maksimal hanya 10 orang juga. Jadi kalau Anda nggak mau, no problem. Tapi kalau Anda mau, pastikan Anda daftar sekarang juga. Pastikan Anda maksimalkan sekarang juga. Langsung telepon, langsung SMS, langsung WhatsApp, langsung kontak teman yang ngajak Anda, teman yang minta Anda untuk nonton video ini. Karena dari dialah Anda bisa dapat, Anda bisa mendaftar dan Anda dapat semua informasi-informasi. Jadi terbatas, hanya untuk 10 orang saja. Hanya untuk 10 orang saja. Saya yakin dalam momen ini pun, ini nggak kebetulan Anda nonton sampai terakhir. Saya yakin ada sesuatu yang besar yang bisa Anda dapatkan di sini. Dan saya yakin ini tidak ada kebetulan sama sekali. Dan dalam waktu ini juga, tidak hanya Anda yang menonton, ada banyak teman-teman Anda lainnya yang akan nonton. Tapi kita batasi hanya 10 orang saja. Dan kita konsisten dan komit, hanya 10 orang saja. Sampai di sini siapa yang benar-benar tertarik? Sampai di sini siapa yang benar-benar suka? Sampai di sini siapa yang benar-benar mau hidupnya berubah? Ayo, sekarang join sekarang juga. Hubungi teman-teman Anda, hubungi orang yang ngajak Anda, hubungi orang yang minta nonton video ini ke Anda. Ya, dia akan ngasih tahu cara mendaftarnya seperti apa. Dia akan memberitahu bagaimana strateginya Anda masuk ke grup WhatsApp saya. Ya, dia akan kasih tahu bagaimana Anda bisa di-mentoring langsung dengan saya, ikut pertemuan-pertemuan saya. Wah, ini akan amazing sekali. Dan saya akan bersyukur, walaupun hari ini kita ketemu di video, kita akan bertatap muka langsung. Saya akan ajarin langsung Anda. Ya, biasanya ikut training saya bayarnya jutaan rupiah, bahkan sampai puluhan juta rupiah. Tapi untuk Anda gratis. Saya mau Anda berhasil. Saya mau 10 orang ini benar-benar berhasil. 6 bulan kemudian Anda akan ketemu saya dan terima kasih. Ya. Bukan karena apa-apa, tapi hidup Anda berubah. Karena penghasilan Anda sekarang sudah 15 juta per bulan. Ya, itu sebabnya pastikan Anda join, Anda kontak teman Anda yang mengajak Anda kontak teman Anda yang minta Anda nonton video, dan pastikan kita ketemu di grup WhatsApp. Ya, sampai ketemu. Saya yakin ini bukan sebuah kebetulan. Saya yakin ini adalah momentum bagi Anda untuk berubah. Produknya gampang sekali dan saya siap mementoring Anda, dan Anda tinggal copy paste aja semua strategi saya, dan saya yakin Anda akan dapat 10 orang. Saya yakin Anda akan dapat 10 orang karena hanya 10 orang yang dibutuhkan untuk berhasil di bisnis ini. Hanya 10 orang. Dan mohon maaf, tim Anda juga, tim saya juga itu hanya merekrut 10 orang. Jadi pastikan Anda salah satu dari 10 tersebut. Dan sampai ketemu di grup WhatsApp. Dan sampai ketemu di grup WhatsApp Dipaksa Kaya, dan saya akan langsung mentoring Anda. Sukses terus untuk Anda, jangan lewatkan kesempatan ini, dan pastikan 6 bulan lagi hidup Anda benar-benar berubah. Oke, saya ingatkan sekali lagi, Anda tinggal pilih pilihan pertama 350.000 per bulan, atau pilihan kedua 700.000, dan pilihan ketiga 1 juta. Nah, cara supaya Anda join adalah, apalagi untuk Anda yang menonton video ini sangat gampang sekali. Anda yang nonton video ini satu kesempatan yang luar biasa. Kenapa? Karena berarti Anda langsung direct ke saya. Anda langsung di-mentoring sama saya. Ya, ini langsung di-mentoring sama saya. Anda cukup bayar 400.000 di pembayaran pertama, hanya 400.000. Kalau 350.000 per bulan, Anda tinggal pilih 400.000, 750.000, 1.050.000. Yes, hanya 400.000, 750.000, dan 1.050.000. Murah sekali, bukan? Ya, misalnya Anda pilih 400.000. Jadi Anda cukup transfer 400.000 saja ke saya. Hanya 400.000 saja ya, untuk yang 350.000 per bulan, hanya 400.000 saja. Anda transfer ke BCA ya, BCA saya 5940262218 atas nama Yeskiel. Ya, di BCA 5940262218 atas nama Yeskiel. Ya, hanya 400.000 saja untuk 10 orang pertama ya. Lalu kirim bukti transfernya ke email saya, yeskielnetwork@gmail.com. yeskielnetwork@gmail.com. Setelah Anda kirim bukti transfer, maka kami akan verifikasi, tim saya akan verifikasi, lalu akan replay ke Anda data-data yang perlu Anda isi. Ya, semudah itu. Tapi mohon maaf, karena ini saya sebarkan kepada ratusan orang, ya.
yang sudah saya pilih, dan ini juga saya sebarkan lagi nanti ke depan di ribuan database saya. Jadi pastikan Anda 10 orang pertama, karena kalau udah lewat dari 10 orang pertama, saya tidak akan rekrut lagi, saya tidak akan open lagi ya. Jadi benar-benar hanya untuk 10 orang. Di luar dari itu, Anda joinnya sama tim saya aja ya. Saya punya tim udah banyak, jadi jangan join sama saya lagi. Saya benar-benar mau mentoring sama orang-orang yang mau berubah. Gimana cara mengukur orang yang benar-benar mau berubah dalam waktu cepat? Dia akan action dengan cepat. Bayangin, Anda cuma 400.000, Anda transfer ke BCA saya, lalu kirim bukti transfernya ke email, lalu nanti Anda akan di-replay emailnya dari tim saya untuk mengisi data-data yang perlu Anda isi. Setelah itu saya akan submit dan kita akan langsung mulai bagaimana Anda bisa menghasilkan 15 juta per bulan. Ya, sekali lagi, hanya untuk 10 orang pertama. Hanya untuk 10 orang pertama, dan saya tidak main-main dengan kata-kata saya ini. Lewat dari 10 orang, saya akan kembalikan uang Anda. Saya akan transfer balik. Ya, yang Anda dapat nanti emailnya adalah saya akan minta konfirmasi, tim saya akan minta konfirmasi berapa nama rekening Anda, lalu kita akan transfer balik. Jadi hanya 10 orang pertama. Jadi pastikan manfaatkan kesempatan ini sebaik mungkin. Saya benar-benar ingin 10 orang ini 6 bulan kemudian berubah. Hidupnya berubah, dia jadi silver agency dan dia menghasilkan 15 juta per bulan. Saya berharap, saya berdoa itu salah satunya Anda. Itu sebabnya pastikan Anda take action sekarang juga. Anda tinggal transfer Rp400.000 ke BCA saya 5940262218 atas nama YSKL dan kirim bukti transfer tersebut ke email saya ysklnetwork@gmail.com. Dan saya pastikan kalau Anda menjadi 10 orang pertama, hidup Anda gak akan pernah sama lagi. Sukses terus untuk Anda, manfaatkan kesempatan emas ini dan pastikan Anda menjadi 10 orang pertama yang menghasilkan 15 juta per bulan dalam 6 bulan ke depan. Sekian dari saya. Kesempatan yang bagus tidak akan pernah datang kedua kali, jadi manfaatkan kesempatan emas ini sekarang juga. Sukses terus untuk Anda.